undangan juga harus tahu Pak Harum bersekolah di mana, anak keberapa, Betul. istri dan anak-anak Pak Harum, semuanya masyarakat Bulukumba harus dengar langsung dari Pak Harum. Silakan Pak. Saya terima kasih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar masyarakat Kabupaten Bulukumba. Jadi perkenalkan, nama saya Harum. Jadi alamat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantaran. Saat ini saya sebagai anggota KPU Divisi Perencanaan Program dan Data. Alhamdulillah diberikan keluarga yang sangat bahagia, istri satu, dan alhamdulillah diberikan karunia 2 orang anggota. Alhamdulillah. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Dan Pak Harum adalah seorang komisioner yang masih sangat muda, Betul. tetapi diberi tugas yang memaksa Pak Harum untuk menjadi sangat dewasa. Betul. Karena Pak Harum adalah wasit di Kabupaten Bulukumba ini. Dan Pak Harum bersekolah sekolah dasar di mana Pak? Ya, saya SD di Tamona, kebetulan saya SD di Tamona, di SD 302 Letae, Tamona. Kemudian setelah itu karena bercita-cita melanjutkan pendidikan dari anak desa ke kota, dengan nekat saya alhamdulillah menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Bulukumba, alhamdulillah diterima. Kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Bulukumba, ambil jurusan akuntansi. Karena cita-cita dulu mau jadi pegawai ban, tapi tidak kesampaian, mungkin ada rezeki yang lain. Setelah itu melanjutkan pendidikan di STKIP Muhammadiyah Bulukumba untuk S1, dan alhamdulillah juga bisa menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Makassar untuk melanjutkan pendidikan. Seperti itu Ustaz. Berarti pemerintah dan masyarakat Desa Tamaona sangat bangga karena seorang putra terbaik Desa Tamaona diamanahi oleh negeri saat ini sebagai komisioner di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba. Hal lain Pak Harum terkait profil Bapak. Iya. Sebelum bertugas di KPU Bulukumba, sebelumnya Bapak bertugas di mana? Iya. Sebelum saya di KPU, saya pernah menjadi tenaga pendidik di salah satu sekolah swasta di Bulukumba ya. Jadi saya tenaga pendidik di SMK Muhammadiyah Bulukumba. Juga masuk di salah satu di Panwas Kecamatan Gantarang saat itu. Sebelum ke KPU. Ya, seperti. Dan karena banyaknya kesibukan Pak Harum aktif di berbagai organisasi atau lembaga pendidikan, sehingga itu menjadi bekal bagi seorang Pak Harum untuk menjadi komisioner di KPU Bulukumba. Iya, betul sekali. Dan saya melihat Pak Harum sebagai komisioner tidak memiliki beban sedikit pun sebagai komisioner. Apa rahasianya Pak Harum? Ya. Tentu karena memang di awal niat kita adalah ingin mengabdi, dan saya kira jika kemudian bekerja dengan ikhlas, saya kira itu yang membuat saya enjoy bekerja, bahwa tidak ada maksud lain kecuali ingin mengembangkan potensi dan tentu ingin bermanfaat untuk orang banyak, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Tentu juga dalam rangka bagaimana melihat demokrasi yang ada di Bulukumba, tentu saya harus juga terlibat masuk di salah satu kira-kira seperti disampaikan wasit yang tentu akan memberikan warna baru, bahwa ya image yang negatif dulu ya harus kita ubah untuk hal-hal yang lebih positif, bahwa memang anggapan orang selama ini tentang KPU itu tidak benar. Tergantung kemudian bagaimana orangnya mampu melakukan dengan profesional, jujur. Itu mungkin yang kira-kira menjadi dorongan saya untuk kemudian berbuat lebih baik untuk di KPU, seperti itu. Selama bertugas di KPU Bulukumba dan Pak Harum adalah seorang yang masih sangat muda, tidak pernah ada keinginan untuk menghabiskan malam di warkop atau di kafe-kafe? Saya kira dengan usia seperti ini, kadang ada seperti itu, juga ingin berkumpul. Tapi kadang-kadang saya biasa berkumpul dengan teman-teman di sana. Tapi karena memang ada tugas, selain tugas negara sebagai anggota KPU, kami juga tentu harus menyempatkan waktu untuk keluarga. Jadi waktu-waktu luang kira-kira saya manfaatkan untuk keluarga, sebisa mungkin memberikan waktu saya untuk keluarga saya, seperti itu. Sahabat Dunia Maya, sahabat hati Radio Cempaka Asri,
Di Bincang Malam kali ini RCA 102,5 FM menghadirkan untuk Anda Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, Pak Harum. Seperti yang tadi beliau jelaskan untuk Anda, beliau berada di divisi Perencanaan program dan data. perencanaan Program dan data. dan data. Iya. Dan malam ini tema kita adalah coklat. Betul. Dan Anda harus mendengar langsung dari Pak Harum coklat itu apa dan apa-apa yang harus dilakukan seiring keberadaan istilah coklat itu. Betul ya. Ya. Baik, untuk seluruh pendengar dan seluruh warga Kabupaten Bulukumba, kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba ingin menyampaikan bahwa setelah tahapan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati itu kemudian dilanjutkan kembali dan saat ini masuk tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah, dalam rangka melakukan pemutakhiran data pemilih ini ada istilah coklit, yaitu pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Nah, pencocokan dan penelitian ini yang insya Allah akan dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP yang akan bertugas nantinya berkunjung ke rumah, dari rumah ke rumah, door to door untuk mendata setiap penduduk warga Kabupaten Bulukumba yang tentu memenuhi syarat yang kira-kira akan dimasukkan sebagai pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bulukumba. Kegiatan ini akan dimulai 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Jadi kami berharap seluruh warga Bulukumba untuk menerima petugas pemutakhiran data pemilih kami PPDP ini di rumah Bapak dan Ibu semua. Insya Allah kami menjamin bahwa seluruh PPD kami itu kemudian sehat, karena memang pertama sudah dilakukan rapid test semua, memastikan bahwa seluruh PPDP kami itu dalam keadaan sehat. Yang kedua, mereka dilengkapi dengan APD, alat pelindungan diri. Jadi insya Allah mereka akan bertugas dan berkunjung ke rumah Bapak Ibu. Apa yang perlu dipersiapkan oleh warga Kabupaten Bulukumba? Yang pertama, Bapak Ibu cukup menyiapkan administrasi kependudukan. Pertama adalah kartu keluarga, yang kedua adalah KTP elektronik. Nah, kedua dokumen administrasi kependudukan ini adalah yang akan dibutuhkan oleh PPD kami untuk mencocokkan nanti data di AKWK yang akan dibawa oleh pemutakhiran data pemilih kami, yaitu PPDP. Seperti itu mungkin di awal. Dan misalnya pada tanggal yang ditetapkan di bulan Agustus itu masih ada masyarakat yang belum terdata, Iya. termutakhirkan data mereka, masihkah ada penambahan hari untuk pemutakhiran data? Iya. Khusus untuk coklat ini satu tahapan, yaitu hanya 1 bulan, dimulai 15 Juli sampai kemudian 13 Agustus 2020. Setelah itu jika kemudian masih ada warga Kabupaten Bulukumba yang belum terdaftar dan sudah melaporkan ke penyelenggara kami, baik langsung ke KPU, ke PPK, kemudian ke PPS, itu kami KPU berkewajiban untuk kemudian melakukan pendataan dan menambah pemilih. Seperti itu. Pelaporan masyarakat Pak Harum terkait adanya di antara masyarakat Bulukumba misalnya yang belum terdata itu melalui apa? Aksesnya seperti apa ke KPU? Iya. Kami dulu di awal perlu menyampaikan bahwa insya Allah besok tanggal 15 Juli 2020 itu ada namanya gerakan klik serentak. Gerakan ini adalah coklat mandiri. Jadi kami mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Bulukumba besok untuk mengecek namanya melalui portal di lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Cukup memasukkan nama dan nomor NIK. Bapak Ibu akan mengecek dan tampil di desa mana Bapak Ibu terdaftar dan di TPS berapa Bapak Ibu terdaftar. Nah, itu yang pertama besok. Jadi kami mengajak seluruh warga Kabupaten Bulukumba untuk masing-masing mengecek namanya, termasuk Pak Ustadz. Kami mengajak besok untuk kemudian mengecek namanya itu di lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Nah, jika kemudian belum terdaftar masuk, maka Bapak Ibu akan dikunjungi oleh PPDP di rentang waktu 15 sampai kemudian 13 Juli itu. Dan kemudian Bapak Ibu nanti kemudian bisa langsung melaporkan diri
ke KPU, boleh langsung ke kantor, atau PPK di kecamatan itu, mereka PPK kami berkantor di sana. Kemudian di desa ada PPS kami yang berkantor di sana, di kantor desa dan kelurahan masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang belum terdaftar itu langsung melapor ke sana. Insya Allah kemudian kita akan daftar masuk sebagai daftar pemilih. Berarti Pak Harum tak ada lagi kemungkinan masyarakat tidak terdaftar karena Iya. KPU sudah menyiapkan semua sistem. Betul sekali. Skemanya sempurna, Iya. strateginya apik, Iya. aksesnya terbuka dalam banyak jalur. Iya betul. Kami sangat terbuka untuk kemudian siapa saja yang kemudian bisa melaporkan dirinya bahwa belum terdaftar. Tentu kami akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk kemudian memastikan tidak ada satupun dari warga Kabupaten Bulukumba yang memenuhi syarat lalu kemudian tidak masuk sebagai daftar pemilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bulukumba. Dan apa kemungkinan kendala Pak di pencoklitan ini? Mungkin yang paling terkendala adalah pertama soal administrasi kependudukan. Ya, kemungkinan besar kita akan temui warga yang boleh jadi belum memiliki kartu keluarga atau bahkan belum melakukan perekaman memiliki KTP elektronik. Nah, ini mungkin yang salah satu kendalanya yang akan dihadapi oleh teman-teman kita di bawah. Yang kedua karena kondisi pilkada ini yang berbeda dengan sebelumnya di tengah pandemi, tentu teman-teman kami di bawah penyelenggara ad hoc ini akan lebih berhati-hati, kemudian melakukan karena berkunjung dari rumah ke rumah. Tetapi kita sudah menyiapkan protokol kesehatan. Semoga kita berharap sehat semua dan penyelenggaraan pemilihan bupati ini berjalan dengan lancar, damai dan berbudaya. Sahabat hati, sahabat dunia maya, Anda bisa berinteraksi dengan Pak Harum di bincang malam ini bersama KPU Bulukumba dengan tema coklit, dan Anda bisa bergabung ke acara ini via laman Facebook RCA 102,5 FM Bulukumba. Atau pernahkah Anda misalnya dalam pemilihan sebelumnya mengalami masalah dan belum terjawab hingga hari ini? Anda bisa tanyakan kali ini dan Pak Harum akan menjawabnya. Begitu juga jika ada di antara Anda yang merasa aksesnya agak sulit untuk melaporkan diri sebagai pemilih atau calon pemilih, Anda bisa tanyakan agar akses itu bisa diberitahukan ke Anda secara langsung oleh Pak Harum. Kendalanya di mana, kesulitannya seperti apa. Nah, Pak Harum, coklit oleh masyarakat Bulukumba harus diketahui lebih mendalam. Betul. Tapi sebelumnya Pak, saya menyapa Anda yang berada di seluruh penjuru Nusantara tercinta. Bukan hanya Anda yang berada di 10 kecamatan se-Kabupaten Bulukumba, karena Anda menyaksikan dan mendengarkan kami di bincang malam bersama KPU Bulukumba kali ini. Silakan Pak. Iya. Untuk seluruh warga Kabupaten Bulukumba dan mungkin di luar ya Kabupaten Bulukumba yang mendengarkan ini, kita berharap untuk penyelenggaraan pilkada khususnya di tahapan pencocokan dan penelitian ini, saya mengajak kepada kita semua untuk ikut berpartisipasi bersama-sama, kemudian aktif untuk mengecek apakah diri kita terdaftar atau tidak. Lalu kemudian mari kita mensukseskan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati ini secara damai, berbudaya dan bermartabat. Begitu juga dengan teman-teman kita yang di luar kabupaten yang menyelenggarakan pilkada pada tahun 2020 ini. Berarti coklit ini memang harus ada. Iya. Karena ada kemungkinan data itu tidak cocok sehingga harus dicocokkan. Betul. Adapun penelitiannya Pak Harum, yang dimaksud dengan penelitian data itu seperti apa? Iya. Jadi teman-teman kami di bawah penyelenggara ad hoc ini PPDP itu akan kita sudah bekali pemilih di tiap TPS. Nah, nama-nama ini kemudian akan dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPDP dengan mencocokkan berdasarkan dengan administrasi kependudukan, baik dengan kartu keluarga dan KTP. Jika kemudian setelah didatangi rumahnya dan ternyata ada yang belum terdaftar atau mungkin hanya di antara keluarga ada 4 orang dan ternyata hanya 3 orang yang terdaftar di AKWK, maka teman-teman di bawah PPDP ini berkewajiban untuk memasukkan yang 1 orang ini dimasukkan sebagai pemilih baru di model AA KWK. Nah, yang kedua, PPDP ini akan melakukan pencocokan elemen data.
Jadi apakah cocok elemen datanya atau ada yang dilakukan perbaikan. Misal setelah dicocokkan AKWK dengan KTP atau KK, ternyata ada kesalahan nama mungkin atau tempat tanggal lahir, maka akan dilakukan perbaikan oleh teman-teman kami di bawah PPDP. Jadi akan dilakukan semacam perbaikan setelah dilakukan penelitian ternyata ada kesalahan, ada mungkin nama yang salah, dan itu harus dicocokkan, harus disesuaikan dengan yang sebenarnya, seperti itu. Apakah pada saat perbaikan elemen data itu Pak Harum masyarakat yang dipanggil lagi ke kantor atau memang petugas yang mendatangi rumah warga? Ya, itu dilakukan petugas yang akan mendatangi dari rumah ke rumah. Jadi cukup Bapak dan Ibu warga Kabupaten Bulukumba menerima PPD kami, mereka akan turun mulai ini tanggal 18 akan turun dari rumah ke rumah. Itu akan dimulai sampai dengan tanggal 13 Agustus. PPDP ini akan turun dari rumah ke rumah melakukan pencocokan dan penelitian. Sehingga masyarakat Bulukumba secara khusus tak perlu khawatir, Iya. karena KPU Bulukumba sangat reaktif, Betul. aktif dan sangat reaktif. Istilah reaktif sekarang Pak menjadi sangat sensitif, karena jika ada yang mengikuti pemeriksaan lalu reaktif, Betul. maka statusnya menjadi sangat menakutkan bagi banyak kalangan. Tapi KPU aktif dan reaktif. Jika Anda merasa ada ketidakcocokan data, silakan laporkan Ya. atau sampaikan ke petugas yang telah disiapkan oleh KPU Bulukumba. Iya. Tentang penelitian data Pak, Iya. apakah misalnya saudara dan saudari kita yang ber-KTP luar negeri lalu kembali ke Bulukumba karena corona menjadi pandemi, Iya. apakah akan dimasukkan sebagai pemilih di Iya. Kabupaten Bulukumba ini? Jadi perlu kami menyampaikan bahwa salah satu syarat lalu kemudian kita daftar sebagai pemilih, tentu dia kemudian beradministrasi pendudukan sesuai dengan alamat di daerah kabupaten yang melakukan pilkada. Yang kedua adalah soal administrasi pendudukan. Kita berharap bahwa karena kita berharap bahwa administrasi kependudukan ini adalah harus beralamat domisili Kabupaten Bulukumba. Sehingga kita berharap bagi yang saat ini belum ada kakaknya atau belum ada KTP elektroniknya atau masih alamat dari luar Bulukumba, untuk kemudian segera melakukan penggantian KTP misalnya, karena itu salah satu syaratnya kita bisa daftar jika kemudian beralamat Bulukumba. Kalau bukan beralamat Bulukumba, itu kami tidak bisa masukkan karena itu kami melanggar jika kemudian memasukkan warga dari luar Bulukumba. Ya, seperti itu. Walaupun misalnya warga tersebut kembali ke Bulukumba karena dipulangkan sebab adanya corona yang menjadi pandemi, Iya, tetap harus ber-KTP Bulukumba terlebih dulu, betul, baru boleh menjadi pemilih. betul. Sahabat hati, sahabat dunia maya, apalagi yang membuat Anda bertanya-tanya? Silakan tanyakan semuanya ke Pak Harum. Dan Pak Harum bukan hanya di Bincang Malam ini dengan durasi beberapa puluh menit saja hadir untuk Anda. Lebih dari ini pun beliau siap menjawab pertanyaan dari sahabat hati dan sahabat dunia maya Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba yang berada di mana saja. Pak Harum, ketika masyarakat juga didatangi rumahnya oleh petugas yang ditunjuk oleh KPU, lalu saat itu ada di antara masyarakat yang tidak berada di rumah. Misalnya berada di luar kabupaten dan persaat kembali, waktu maksimal yang disiapkan telah habis. Apa yang akan dilakukan? Iya, tentu pertama kami menyampaikan dulu informasi ini bahwa pelaksanaan pencocokan dan penelitian dilaksanakan 15 Juli sampai kemudian 13 Agustus. Nah, lalu kemudian jika kasusnya seperti tadi, waktunya sudah kemudian habis di 13 Agustus itu, kita berharap memang bahwa selama administrasi kependudukan yang ada di Bulukumba dan itu bisa kita dapatkan, lalu kemudian mereka masih ada di luar, maka tentu kita masih mendaftarkan itu. Tetapi nanti jika kemudian belum terdaftar selama proses itu, saya kira masih ada waktu setelah pencocokan dan penelitian ini, namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Jadi akan ada perbaikan jika kemudian masih ada warga yang kira-kira pada saat coklit belum sepenuhnya masuk, maka pada saat itu dilakukan perbaikan dan penambahan masuk untuk menjadi pemilih. Seperti itu. Dan tentu Pak, saya juga meminta kepada masyarakat Bulukumba agar
tundalah dulu kepergian ke luar Iya, negeri betul sekali. untuk mempermudah tugas-tugas teman-teman kita di KPU. Betul. Karena Pak Harum juga manusia yang mungkin letih atau seakan lelah, tetapi karena amanah strategis yang diembankan ke beliau, kata letih tak boleh terperdengarkan dari Pak Harum, kata lelah tak boleh tersimak dari Pak Harum. Yang ada kerja dan terus bekerja Betul sekali. sebagai seorang komisioner. Betul sekali. Untungnya Pak Harum masih sangat muda, energi melimpah. Nah, sahabat hati, sahabat dunia maya, untuk Anda yang menyaksikan dan menyimak acara ini, selamat malam. Anda bisa bersantai, menonton dan mendengarkan kami sambil layangkan pertanyaan Anda ke laman Facebook RCA 102,5 FM Bulukumba. Coklit adalah istilah yang sangat mudah disebut oleh masyarakat. Iya. Elemen data yang Pak Harum tadi maksudkan sepertinya perlu dipertajam, Pak. Betul. Apa saja elemen data itu? Jadi elemen data itu mulai dari nomor NKK, kemudian NIK-nya, kemudian nama, tempat tanggal lahirnya, status perekaman, apakah sudah melakukan perekaman KTP elektronik atau belum, atau bahkan sama sekali tidak melakukan, lalu kemudian status perkawinan dan juga adalah jenis disabilitas. Sampai kemudian ya itu yang kemudian ada di elemen data. Inilah elemen data ini yang kemudian akan dicocokkan nanti oleh PPDP sesuai dengan administrasi kependudukan warga. Jadi silahkan Bapak Ibu warga Kabupaten Bulukumba cukup menyiapkan KK, cukup menyiapkan KTP ketika PPD kami datang. Jadi dia datang nanti aturan karena harus mengikuti protokol COVID-19, pencegahan COVID-19. Dia sebisa mungkin hanya berada di teras rumah, itu tidak masuk ke dalam rumah dan tidak waktu yang lama. Tetapi kalau ada yang menyiapkan memberikan kopi atau kira-kira pisang goreng, tidak apa-apa Ustaz. Ya, Tak masalah. tidak masalah. Boleh dibungkus dan dibawa pulang. Seperti itu. Jadi cukup dua administrasi kependudukan disiapkan, KK dan KTP. Insya Allah kemudian PPD kami akan mendaftar dan mencocokkan Bapak Ibu terdaftar atau tidak, seperti itu. Nah, jika ada misalnya Pak, masyarakat Bulukumba yang telah terdaftar berdasarkan coklit yang dilakukan oleh KPU, tiba-tiba saja 2 hari sebelum hari terakhir pencoklitan itu berpulang ke rahmatullah. Bagaimana sistem untuk memastikan bahwa namanya tak lagi tercatat sebagai pemilih? Iya, karena kan nanti ada beberapa tahapan di pemutakhiran data pemilih ini. Setelah coklit ini ada DPS, kemudian DPS HP, lalu kemudian penetapan DPT. Nah, untuk yang tidak terdaftar 2 hari ini atau bahkan hari itu kemudian terdaftar lalu kemudian kembali ke rahmatullah mungkin karena meninggal, tentu kan pada saat itu sudah kemudian terdaftar masuk ke dalam DPT. Nah, nama ini kemudian nanti soal CO namanya mungkin barangkali pada saat itu tidak kita distribusi. Ini untuk kira-kira menghindari adanya kemungkinan dibawa disalahgunakan soal kartu panggilan itu. Dan tentu teman-teman kita dibawa karena KKPPS nanti ini termasuk yang akan menjadi KPPS adalah PPDP kami. Jadi pasti dia akan tahu bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Seperti itu. Apakah ada dasar Pak yang harus dipegang oleh PPDP bahwa orang tersebut telah meninggal dunia lalu dilaporkan ke KPU? Ya, saya kira karena kan nanti akan kelihatan pada saat hari H-nya. Kemudian soal C6 ini kan tidak terdistribusi. Nah, pada saat masuk pemilih ini kemudian menyerahkan kartu surat panggilan itu. Nah, KPPS ini kemudian itu menjadi dasar bagi mereka untuk memanggil. Jadi secara otomatis yang sudah meninggal yang ada di DPT itu lalu kemudian pasti tidak terpanggil dan pasti tidak menggunakan hak pilihnya pada saat itu. Sistem apakah Pak yang digunakan oleh KPU untuk menginput nama-nama masyarakat? Karena seperti yang saya sering saksikan di turnamen-turnamen olahraga dunia, bahwa misalnya nama Liliana Nasir dituliskan Nasir Liliana. Apakah sistem itu juga dipergunakan oleh KPU Bulukumba, Pak? Iya, kita ini secara nasional ada namanya SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Jadi nanti nama-nama hasil yang dicoklit ini lalu kemudian diolah dalam SIDALI. Nah, nama ini yang sudah SIDALI nanti ini karena itu beda. SIDALI dulu dan ini sekarang
terobosan barunya kita di KPU bahwa Sidali ini berbeda dengan Sidali dulu. Kalau Sidali sekarang itu mampu mendeteksi pemilih yang ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat. Salah satu ada 10 item, 9 item yang kemudian kira-kira yang masuk menjadi tidak memenuhi syarat. Salah satunya ada meninggal, di bawah umur, pindah domisili, berubah status untuk menjadi TNI Polri, dan seterusnya. Nah, sistem informasi data pemilih ini kemudian langsung mendeteksi jika kemudian ada yang tidak memenuhi syarat itu lagi. Jadi kita punya sistem informasi data pemilih yang kira-kira jauh lebih bagus, lebih canggih, sehingga menghasilkan daftar pemilih nanti ini yang akurat. Berarti sangat aman dan nyaman. Sangat aman, sangat aman. Peluang bagi para hacker untuk membobol server KPU sangat tipis. Sangat-sangat. Ya. Itu pernah diwartakan oleh beberapa media dunia, ternyata sebagian besar warta itu adalah kabar bohong atau hoax. Karena KPU Republik Indonesia termasuk KPU Bulukumba telah bersiap maksimal untuk menangkis kemungkinan-kemungkinan perusakan data. Terbukti dengan sosialisasi coklit yang kita bincangkan pada malam ini. Ya. Masyarakat biasanya Pak di Bulukumba khususnya memiliki nama yang sama. Ya. Misalnya Andi Sudirman tertuliskan A titik Sudirman, lalu ada yang menuliskan Andi dengan huruf lengkap. Ya. Andi Sudirman. Ini apakah ini termasuk yang diteliti di coklit ini? Iya. Karena kan nanti nama di AKWK ini akan dicocokkan sesuai dengan administrasi kependudukannya. Jika kemudian di AKWK Andi tidak pakai titik langsung bisa Sudirman, dan ternyata di KTP-nya atau di KK-nya pakai, maka itu dilakukan pencocokan pembenaran. Nah, inilah yang benar kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi Sidali itu tadi, sehingga kemudian ada kesalahan-kesalahan seperti itu tadi, sehingga di Sidali itu sudah data yang kemudian sesuai dengan administrasi kependudukan warga tersebut. Berarti kemungkinan untuk membingungkan masyarakat itu sudah bisa diretas oleh KPU. Betul. Dengan masyarakat Bulukumba tak perlu lagi bingung, Ya. apalagi khawatir karena nama Anda, data-data Anda telah disiapkan oleh KPU dengan sistem yang sangat akurat. Nah, saat ini, malam ini, Anda berkesempatan untuk menanyakan lagi apa yang misalnya saya belum mewakili Anda untuk menanyakannya ke Pak Harum. Pak Harum hadir di sini malam ini, dan sahabat hati, sahabat dunia maya, bincang malam kali ini bersama KPU Bulukumba dengan tema sosialisasi coklit untuk Anda. Ini menjadi acara yang sebenarnya Anda sangat perlu untuk tonton dan dengarkan, karena yang tidak boleh terjadi adalah pertanyaan Anda tanyakan di lintas warung kopi. Anda harus tanyakan di sini, karena Pak Harum langsung akan menjawabnya untuk Anda. Tapi boleh juga Anda diskusikan di warung kopi, kemudian pemilik warkop memiliki catatan-catatan, lalu kirimkan pertanyaan itu langsung ke KPU. Yes, ya. Adakah yang disiapkan oleh KPU Bulukumba, misalnya saya mengumpulkan banyak pertanyaan lalu saya adukan langsung ke KPU? Iya, tentu kami sangat terbuka jika kemudian ada informasi-informasi ataupun tanggapan, khususnya pencocokan dan penelitian, karena memang nanti kita akan siapkan ada formulir tanggapan. Jadi Bapak Ibu kemudian bisa memberikan tanggapan, apakah Bapak Ibu atau siapa saja belum terdaftar, itu ada formulir yang kita siapkan, bisa langsung datang ke KPU. Kami tentu dengan slogan KPU melayani, maka tentu kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga yang kira-kira membutuhkan penjelasan atau membutuhkan informasi sekaitan dengan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ini. Dan kita juga berharap agar pilkada tahun ini pilkada yang aman, tertib, terkendali, dan untuk Anda yang berada di lingkaran tim dari masing-masing bakal calon, mari tetap saling menghormati, saling menghargai, bahkan walaupun kita berbeda dukungan, tetap boleh saling mengingatkan bahwa Anda belum terdaftar sebagai pemilih. Walaupun tetangga Anda berbeda dukungan atau usungan dan pilihan dengan Anda tetap boleh saling mengingatkan. Itu bukti masyarakat Indonesia cerdas berdemokrasi. Dan ada satu hal yang saya dengar Pak dari salah satu media internasional, bahwa
Indonesia adalah negara yang paling sukses menjalankan demokrasi. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tak lain karena jasa-jasa besar para komisioner KPU Bulukumba salah satunya. Iya. Karena Bulukumba adalah bagian yang terpisahkan dari negeri ini. Apalagi Pak yang sangat penting di coklit ini, Iya. yang belum tersampaikan oleh Pak Harun. Iya. Tentu kami ada 2 tanggal penting dulu yang kami perlu sampaikan. Saya sudah menjelaskan pertama soal besok ini tanggal 15 Juli itu ada namanya gerakan klik serentak. Jadi ini secara nasional bagi KPU Kabupaten Kota yang melakukan pilkada. Jadi kami mengajak kepada seluruh warga besok tanggal 15 Juli untuk ikut bersama-sama berpartisipasi untuk mengecek namanya secara mandiri. Melalui HP-nya, melalui laptop atau di warkop mungkin saat itu silahkan cek masuk di link lindungi hak pilihmu .kpu.go.id, lalu Bapak kemudian cukup menyiapkan memasukkan nama, tanggal lahir dan nomor NKK, Bapak Ibu akan terdaftar. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Besok 1 hari namanya gerakan klik serentak. Kemudian tanggal 18 Juli itu baru dilakukan gerakan coklik serentak. Ya, jadi pada hari itu seluruh jajaran dari KPU, tingkat kabupaten, PPK, PPS itu dan PPDP akan turun bersama-sama melakukan coklit secara serentak. Jadi kami KPU akan bersama-sama PPDP ini mendatangi, tentu sesuai dengan petunjuk, akan mendatangi tokoh-tokoh di Kabupaten Bulukumba, mulai dari Pak Bupati dan seterusnya di tingkat kabupaten dan pemerintah tingkat kabupaten. Kemudian pada hari itu di tingkat PPK untuk dilakukan coklit mulai dari Pak Camat sampai dengan jajarannya. Kemudian di tingkat desa PPS akan melakukan coklit mulai dari kepala desa sampai perangkat-perangkatnya dan dilanjutkan dengan seluruh warga Kabupaten Bulukumba. Dan kita berharap masyarakat bisa menerima teman-teman kami penyelenggara edok PDP ini mulai tanggal 18 Juli akan turun ke rumah Bapak dan Ibu untuk kemudian melakukan pencocokan dan penelitian. Gerakan coklit serentak. Besok gerakan klik Klik serentak. serentak. Ya. Ketika masyarakat yang berada di pelosok tidak Ya. memiliki akses internet yang Ya. memadai, apakah petugas KPU Pak di tiap desa memberikan akses itu? Iya. Jika kemudian memang di beberapa titik di Kabupaten Bulukumba akses internetnya masih kurang mungkin, termasuk penggunaan media sosial atau mungkin handphone. Nah, teman-teman kami di sana ada PPS dan PPDP yang kira-kira akan membantu. Jadi jika kemudian Bapak Ibu punya kendala, silakan koordinasi dengan PPS, PPDP kami di bawah, bisa dibantu untuk melakukan pengecekan. Jika kemudian tidak bisa dilakukan secara mandiri. Jadi insya Allah teman-teman kami di bawah akan siap untuk membantu Bapak dan Ibu semua warga Kabupaten Bulukumba yang kira-kira terkendala soal jaringan untuk kemudian dicari namanya kira-kira begitu, terdaftar atau tidak, seperti itu. Bukankah acara ini Pak yang menghadirkan tema coklit akan dilakukan oleh KPU mulai tanggal 15 bulan ini sampai tanggal 13 bulan depan? Iya, betul. Kira-kira menurut Pak Harun berapa hari acara ini atau coklit ini bisa dilakukan oleh para petugas? Iya. Karena itu besok dimulai 15 gerakan klik, lalu kemudian turun ke lapangan mulai tanggal 18. Kita berharap gerakan ini, coklit ini itu selesai kira-kira tanggal 28 Juli. Jadi ada beberapa hari yang kira-kira kita siapkan, tetapi tergantung teman-teman kita di bawah. Kalau hanya beberapa hari bisa dituntaskan, dengan catatan harus berkunjung dari rumah ke rumah, memastikan bahwa tidak ada satupun warga lagi yang sudah tidak terdaftar. Nah, kalau dilakukan beberapa hari itu sampai tanggal 28, insya Allah mudah-mudahan itu bisa maksimal. Dan karena sekarang berdasarkan RDP KPU RI, Kemendagri, Komisi 2 DPR RI, Bawaslu dan DKPP bahwa jumlah pemilih di setiap TPS itu maksimal 500, jadi tidak sampai dulu sebelum ada pandemi ini kan sampai 800. Sekarang itu sudah dibatasi sampai maksimal 500. Jadi mudah-mudahan dalam jangka waktu 18 sampai 28 Juli ini bisa dituntaskan oleh PPDP yang ada di bawah. Berarti ada penambahan TPS Pak?
Ada penambahan TPS, iya. Ada penambahan TPS. Demi Dan kesehatan kita bersama. iya, betul sekali. Biasanya sebelum corona menjadi pandemik, tiap TPS bisa saja memiliki 800 pemilih. Iya, 800. Sekarang maksimal 500. Masih 500. Itu artinya KPU Bulukumba peduli kesehatan masyarakat Bulukumba. Tidak boleh ada seorang pemilih pun yang terinfeksi corona. Betul sekali. Nah, petugas yang ditugaskan oleh KPU Bulukumba untuk melakukan pencoklitan serentak mulai tanggal 18 dilengkapi dengan alat pelindung diri. Iya, betul. Dan telah dibuktikan secara medis adalah teman-teman kita sehat. Iya, betul. Berarti siap berinteraksi dengan Anda, tetapi tetap jaga jarak aman atau physical distancing. Hal lain Pak, sharing coklat yang jadi tema kita malam ini yang masih perlu masyarakat ketahui. Ya, beberapa catatan mungkin saya kira sudah kita sampaikan di awal kaitan dengan kira-kira yang perlu disiapkan adalah administrasi pendudukan. Intinya mungkin adalah kami berharap kepada seluruh warga untuk menerima, karena saya yakin di tengah pandemi ini kemungkinan besar kendala-kendalanya mungkin hanya di soal menerima itu, tapi sudah disampaikan di awal bahwa kami memastikan bahwa seluruh PPDP yang akan turun itu semua dalam keadaan sehat karena sudah dilakukan rapid. Adapun kita mulai tadi sudah melakukan rapid ke penyelenggara PPDP ini, dan adapun yang kemudian hasilnya reaktif itu kemudian dilakukan pergantian untuk kemudian yang baru ini lalu kemudian dites kembali sehingga mereka dalam keadaan sehat pada saat turun. Jadi kami memastikan bahwa seluruh teman-teman di bawah ini sudah sehat, termasuk APD yang kita sudah siapkan. Mereka akan memakai masker, akan face shield-nya ada, hand sanitizer ada, mereka akan pakai kaos tangan, dan kita bekali vitamin teman-teman kita di bawah. Semoga pelaksanaan coklat ini bisa berjalan dengan baik, karena berdasarkan peraturan KPU juga bahwa selain beberapa prinsip demokrasi, sekarang ada namanya prinsip kesehatan dan selamat. Jadi pilkada ini kita sehat, juga kita selamat dari kira-kira virus corona ini. Seperti itu. Untuk saudara-saudari kita Pak Harum yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Iya. Sultan dan Raja Misalnya menjalani perawatan berjangka menengah dan panjang, Iya. cara mencoklit mereka bagaimana? Iya, karena kan mereka ini punya administrasi pendudukan di rumah. Tentu ketika teman PPDP turun ke rumah, pasti akan mendapatkan informasi ke salah satu keluarganya bahwa yang bersangkutan sedang dalam mungkin di rumah sakit. Sehingga kemudian jika ada administrasi kependudukannya tentu akan didaftar sesuai dengan alamatnya. Adapun nanti jika kemudian pada hari H ternyata masih di dalam, itu akan ada nanti kita mendata secara khusus teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit untuk kemudian memilihnya nanti di dalam. Jadi itu nanti akan dilakukan pada saat hari pemungutan suaranya. Saya juga pernah mendapatkan Pak, bukan masalah tetapi kemungkinan akan menjadi masalah ketika misalnya ada petugas yang mendata warga tetapi untuk menghemat tenaga proses pencoklitan itu dilakukan di satu rumah saja. Iya, betul. Dan sang pemilik rumah merasa bahwa mengetahui nama-nama tetangga yang 4 atau 5 rumah di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Ternyata nama yang diberitahukan benar atau tepat, tetapi nomor induk kependudukan hanya dikira-kira, tetapi ada kemungkinan tepat, ada kemungkinan salah. Nah, mungkin ini masih terjadi, Pak. Iya. Kami sudah memastikan dan menyampaikan kepada seluruh PPDP melalui pada saat bimbingan teknis, karena ini adalah door to door dari rumah ke rumah. PPDP kami ini akan selain mencocokkan, karena mau tidak mau harus mencocokkan. Yang kedua adalah PPDP ini akan memberikan nanti bukti pendaftaran pemilih. Jadi akan ada selembaran yang akan dikasih yang namanya AA1 KWK yang akan diberikan kepada pemilih. Kemudian yang kedua adalah ada AA2 KWK, namanya adalah stiker. Jadi bagaimana mungkin kemudian mau menempel stiker kalau PPDP hanya mencoklit di rumah, dan itu wajib untuk kemudian ditempel di depan rumah seluruh warga stiker ini. Jadi kalau dalam satu keluarga ada 3 kakak di sana, maka 3 juga stiker yang akan ditempel seperti itu. Jadi tidak boleh menggabungkan dalam satu stiker 3 keluarga, harus berpisah supaya jelas bahwa di kakak ini ada 2 orang yang kemudian bisa memilih,
yang KK2 ada sekian orang. Jadi kami sudah menyampaikan kepada seluruh teman-teman PPDPD bahwa untuk kemudian tidak ada yang melakukan coklit di rumah, harus, karena aturannya adalah door dari rumah ke rumah. Bagaimana mungkin akan melakukan pencocokan atau men-TMS-kan ataupun mengubah ada kesalahan elemen data kalau kemudian tidak mendatangi dan berkunjung ke rumah warga untuk mencocokkan administrasi kependudukannya, seperti itu. Bagaimana dengan orang Pak yang kebetulan saya mengenali seseorang yang punya 4 orang istri dan mereka tinggal serumah? Ya. Apakah satu stiker saja karena seorang kepala rumah tangga dari 4 istri itu, atau 4 stiker juga yang ditempelkan di rumah mereka? Kalau berbeda kakak, maka kemudian itu juga harus sesuai dengan jumlah kakaknya. Tapi kalau dia satu kakak, satu kakak meskipun 4 istri, tapi dia hanya satu kakak, maka kita akan menempel satu stiker. Jadi stiker ini diperuntukkan sesuai dengan kakak di rumah tersebut. Berapa jumlah kakak di situ? Perlu diberi tanda Pak, stiker spesial. Stiker spesial. Pelaku poligami sukses. Dan semua istrinya siap menjadi pemilih. Siap menjadi pemilih. Untuk menyukseskan pilkada. Ya. Yang penting nanti kami menyampaikan untuk kemudian harus datang menggunakan hak konstitusinya pada tanggal 9 Desember 2020, seperti itu. Insya Allah. Insya Allah. Sahabat hati, sahabat dunia maya, masyarakat Kabupaten Bulukumba secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum, Anda telah mendengarkan penjelasan dari Pak Harun. Tentu masih ada hal yang perlu beliau sampaikan, tetapi untuk sementara saya kabarkan untuk Anda bahwa penjelasan Pak Harun sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sangat bermanfaat, bukan hanya untuk Anda masyarakat Bulukumba, tapi untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena acara ini Anda saksikan di mana saja di seluruh penjuru dunia, Anda juga mendengarkannya secara langsung dari RCA, sehingga walaupun misalnya para komisioner di tiap kabupaten se-Indonesia melakukan sosialisasi serupa dengan tema yang sama, pasti malam ini akan terkesan sangat istimewa untuk Anda. Karena Anda melihat langsung, menyaksikan langsung Pak Harun menjelaskannya. Nah, saya mencoba untuk bertemu dengan Anda, kaum muslimin dan muslimat, sahabat hati, masyarakat Bulukumba, atau Anda kalangan penganut non-Islam yang merupakan masyarakat Bulukumba, yang mungkin hadirkan pertanyaan di laman Facebook RCA. Tapi hingga detik ini Pak, saya hanya menyapa teman-teman kita atau sahabat dunia maya yang menonton Pak Harun, mendengarkan penjelasan Pak Harun. Warkop Bang Billy, terima kasih. Bung Pamil Rere, Bu Hasni Hajra, Maria Cinta yang Hilang, dan Nur Intan BLK, serta untuk Anda yang lain, terima kasih. Semoga apa yang Anda tonton ini, Anda bisa kabarkan pula kepada keluarga dan kepada tetangga-tetangga Anda, sehingga memudahkan teman-teman di lingkup KPU melakukan pencoklitan. Coklit adalah istilah yang mudah disebutkan oleh seluruh kalangan, Pak. Betul. Siapa yang memulai memunculkan istilah ini? Ya, untuk coklit ini karena memang ini tidak hanya baru kali ini dilaksanakan. Pada saat pilgub dulu itu pilkada dulu itu sudah ada. Sisa kemudian sekarang itu kemudian digunakan kembali dalam rangka untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Nah, kita berharap untuk pencocokan dan penelitian ini, kalau di pemilu kemarin tidak, di pemilu kemarin itu tidak dilakukan coklit, baru kemudian di pilkada ini kembali dilakukan pencocokan dan penelitian ini. Jadi meskipun ini kelihatan mudah soal pencocokan dan penelitian ini, tapi tentu kami berupaya untuk mensosialisasikan, semoga dengan istilah coklit ini seluruh warga Kabupaten Bulukumba mengetahui kira-kira substansi dari pencocokan dan penelitian ini. Sehingga masyarakat Bulukumba pasti telah menyiapkan diri untuk menyambut tamu istimewa dari KPU. Betul. Karena ini adalah pengabdian kita untuk bangsa dan negara. Biaya untuk menggelar pilkada serentak di beberapa kabupaten kota se-Nusantara tentu bukan biaya sedikit. Masyarakat Bulukumba khususnya, masyarakat Indonesia secara umum harus menghargai penganggaran oleh negara. Karena inilah pesta demokrasi yang harus kita sukseskan. Jangan biarkan diri Anda tersembunyi dari pencoklitan, kemudian pada saat hari H Anda mengkritik panitia, Anda memprotes KPU. Yang harus Anda lakukan, beritahukan kepada KPU Anda siap untuk memilih. Nah, ketika ada pada hari pencoklitan itu yang kurang lebih sebulan, yang belum bersyarat untuk menjadi pemilih, tiba-tiba pada waktu tambahan untuk pencoklitan itu ada yang cukup umurnya,
Iya. Apakah dimasukkan juga Pak? Iya. Perlu kami menyampaikan bahwa data yang kemudian saat ini kita jadikan dasar itu adalah data DP4 daftar potensial pemilih yang dikeluarkan oleh Kemendagri, lalu kemudian diserahkan kepada KPU RI untuk dilakukan sinkronisasi dengan DPT terakhir. Nah, data ini tuh kemudian diturunkan oleh ke KPU Kabupaten Kota untuk kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Nah, juga kemudian melalui Kemendagri sudah menyerahkan pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun pada 9 Desember. Jadi kami sudah mendapatkan data itu dan sudah kita masukkan di AKWK soal pemilih pemula ini yang baru berusia pada hari 9 Desember nanti itu 17 tahun. Jadi ini kita sudah masukkan semua, dan adapun nanti jika kemudian masih ada yang belum, tentu kami akan berkewajiban untuk memasukkan. Tetapi kita berharap bagi adik-adik yang nanti 9 Desember untuk kemudian melakukan koordinasi dengan teman-teman kami di bawah. Jadi nanti perlu kami menyampaikan jika Bapak Ibu warga Kabupaten Bulukumba pertama tidak memiliki dokumen kependudukan, baik KK maupun KTP, silahkan koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Juga kita berharap untuk berkoordinasi dengan teman-teman PPS di bawah untuk nanti kami akan koordinasikan dengan di Capil, kira-kira membantu mengkomunikasikan ini ke Capil, dan kemudian kita carikan solusi bagaimana kira-kira agar warga ini memiliki administrasi kependudukan, lalu kemudian kita bisa masukkan ke dalam daftar pemilih. Dan pada saat misalnya di lingkup Disduk Capil ada kendala Pak, misalnya pencetak administrasi kependudukan itu rusak, lalu sudah merupakan hari terakhir untuk pendataan, apakah ada keterangan lain untuk mewadahi masyarakat agar terdaftar sebagai pemilih? Iya, tentu selain dengan KTP elektronik, kita juga surat keterangan atau suket sebagai pengganti KTP elektronik. Tetapi beberapa hari yang lalu kami mengundang rapat koordinasi, salah satu adalah dari Dukcapil, yang menyampaikan bahwa khusus untuk yang berpilkada itu sudah disiapkan belangko KTP yang cukup. Jadi kami menyampaikan kepada teman-teman informasi dari Capil bahwa belangko KTP itu tersedia, dan itu diperuntukkan untuk pilkada 2020 ini, sehingga tidak ada satupun yang kira-kira warga yang memenuhi syarat untuk kemudian tidak mendapatkan tadi administrasi kependudukan. Berarti tidak ada lagi peluang Pak bagi masyarakat untuk beralasan bahwa tidak ada belangko. Iya betul. Untuk KTP. Iya betul. Karena semua kabupaten kota yang akan berpilkada itu diberi belangko yang minimal cukup, bahkan lebih. Betul sekali. Baik, itu selalu menjadi masalah bagi Anda, masyarakat Bulukumba, sahabat hati dan sahabat dunia maya RCA yang menyaksikan dan mendengarkan acara ini, bahwa kekurangan belangko atau belangko habis sehingga Anda harus menunggu berhari-hari bahkan berpekan-pekan. Tetapi terjawab oleh Pak Harum seiring pilkada yang akan digelar di Kabupaten Bulukumba, di pilkada serentak tahun ini di beberapa kabupaten kota, tidak ada lagi istilah belangko tak cukup. Karena sengaja dicukupkan bahkan dilebihkan untuk mencegah terjadinya masyarakat yang tidak terdata sebagai pemilih hanya karena tidak memiliki administrasi kependudukan. Saya ke Pak Ahmad yang bertanya, apa standar layanan coklit dan apa yang menjadi protap atau SOP KUP KPUD Bulukumba untuk petugas di lapangan? Apakah petugas lapangan telah melakukan tes tersebut untuk keamanan masyarakat atau rapid test? Baik, terima kasih Pak Ahmad. Akan dijawab oleh Pak Harum. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ahmad. Jadi perlu kami menyampaikan bahwa petugas pemutakhiran data pemilih kami ini di bawah PPDP itu kemudian sudah dilakukan rapid test. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah mulai rapid test dan itu akan berlanjut besok untuk 10 kecamatan. Jadi tadi
Kecamatan Ujung Bulu sudah selesai. Besok 10 kecamatan itu akan dilakukan rapid test untuk seluruh teman-teman PPDP, sehingga kemudian pada saat melakukan pencocokan dan penelitian tentu sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, itu harus melakukan dengan standar protokol pencegahan COVID-19. Jadi itu menjadi hal yang wajib dipedomani, wajib untuk melekat dalam setiap PPDP. Selain mereka sehat dengan hasil keterangan mereka ini sehat, yang kedua kita lengkapi dengan alat pelindung diri. Jadi standar-standar ini kemudian itu harus melekat di teman-teman kita di bawah. Kita berharap jika kemudian ada teman-teman kita di bawah tidak menggunakan itu, jangan diterima. Jangan diterima. Karena kita sudah membagikan, sudah mendistribusi per PPDP ini, mulai dari masker, kemudian face shield-nya penutup wajah, kemudian kaos tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian tisu maupun plastik yang kira-kira akan membungkus dokumennya, termasuk pada saat akan melakukan coklit hari itu akan dilakukan pengukuran suhu. Jadi dia harus diukur termogan per PPDP pada hari itu apakah suhunya normal, lalu kemudian bisa melakukan. Nah, standar-standar protap ini inilah yang kemudian dipedomani oleh seluruh teman-teman kita di bawah, mulai dari kami PPK, KPU, PPS, PPK, PPS sampai ke PPDP, itu kemudian berkewajiban untuk kemudian mengikuti protokol COVID-19 ini, sehingga insya Allah seluruh tahapan coklit ini bisa berjalan dengan maksimal. Pengukuran suhu untuk para petugas Pak dilakukan oleh siapa? Di bawah kita bekali PPS, jadi di PPS itu ada satu termogan kita kasih per desa, jadi mereka yang akan melakukan pengecekan suhu dulu pada saat mau turun, misalnya jam 7 mau turun, maka diukur suhunya dulu untuk kemudian kira-kira standar suhunya untuk bisa turun. Kalau dia tidak, maka itu kita tidak biarkan turun, karena ini juga adalah dalam rangka bagaimana kemudian seluruh tahapan ini harus mengikuti protokol COVID-19. Saya hanya agak ragu Pak Harum, jika suhu teman-teman harus diukur, pasti suhunya tinggi karena kinerja untuk naik turun rumah dari rumah ke rumah itu tentu akan menambah suhu. Jadi mungkin ada jalan lain Pak, bagaimana agar suhu teman-teman dipastikan stabil, kesehatan aman, langsung mencoklit saja, suhu tak perlu diperiksa karena akan sangat meningkat suhunya Pak. Ya tentu kita mengarahkan teman-teman di bawah, tentu harus menjaga kesehatan. Ya kira-kira tidak melakukan aktivitas malam yang kira-kira itu akan membuat tenaga, tetapi kita juga menyiapkan vitamin penambah daya tahan tubuh yang kira-kira teman-teman pada saat bekerja ini berjalan dengan maksimal. Tetapi penting juga untuk dilakukan pengecekan suhu karena ini merupakan salah satu standar protokol pada saat melakukan pencocokan dan penelitian, dan ini dilakukan selama proses tahapan pilkada ini. Kita juga berpesan ke masyarakat Bulukumba agar saat dicoklit oleh petugas oleh KPU Bulukumba sebaiknya siapkanlah kelapa muda atau es teh dingin agar suhu teman-teman terjaga. Tetapi untuk teman-teman para petugas harus juga pastikan bahwa yang disuguhkan oleh masyarakat kita itu berstandar kesehatan. Ya betul sekali. Jangan sampai kita menjaga jarak aman dengan masyarakat lalu masyarakat membiarkan kita terpapar virus. Maka sama-sama harus menjaga kesehatan. Kita berharap nanti teman-teman di bawah kita arahkan itu tidak ada yang melakukan kontak fisik, misalnya jabat tangan, dan tentu harus menjaga jarak. Nah ini yang kemudian kira-kira protokol-protokol inilah yang kemudian kita arahkan teman-teman di bawah untuk itu tadi, tidak kontak fisik kepada semua warga yang ada di bawah, meskipun itu adalah saudara atau seperti apa. Gitu. Itu yang juga saya khawatirkan Pak Harum. Misalnya petugas adalah seorang perempuan bertemu dengan keluarga setelah bertahun-tahun terpisah, pasti cipika-cipiki, jauh lagi dari standar penanganan COVID. Ya, dan baik. Ya, oke, baik. Sahabat hati dan sahabat dunia maya, Anda tetap bersama kami di Bincang Malam bersama KPU Bulukumba dengan tema coklit, pencocokan dan penelitian data pemilih. Sesaat lagi saya akan kembali untuk Anda.
genteng. Serius Kak sayang, baju sama tas yang kita pakai keren. Oh, pasti nih. Belanjanya kan di toko pasar raya. Hah? Toko pasar raya? Yang di pasar tua itu tuh tempatnya? Iya, di sana jual pakaian, sepatu, tas, sendal, dan dompet. Pokoknya lengkap Ki. Tersedia mulai dari pakaian anak, dewasa, remaja, pria dan wanita. Baru harganya murah-murah kita wah. Wih, hebatnya itu. Di toko pasar raya tersedia juga alat listrik, bahan bangunan, dan alat pancing. Antar Kak Peng ke sana, soalnya mau Kak juga beli alat listrik dan alat pancing. Toko pasar raya kini hadir lagi untuk Anda, menawarkan berbagai macam kebutuhan Anda dengan harga murah dan berkualitas. Toko pasar raya melayani penjualan perlengkapan alat pancing, alat listrik, bahan bangunan, dan perlengkapan baby seperti fil, kain, kasih, alat menyelam, cat, pipa, alat listrik, bola lampu, kabel, pipa listrik, pipa hidden, mainan baby, kereta baby, dan masih banyak lagi. Toko pasar raya juga melayani penjualan aneka pakaian muslim dan muslimah seperti songkok, sandal, sepatu, tersedia berbagai ukuran pria dan wanita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Kami juga menyediakan aneka macam tas, dompet, serta koper berbagai ukuran dengan corak dan model yang memuaskan dan pastinya ditawarkan dengan harga terjangkau. Kunjungi kami sekarang juga di toko pasar raya dengan alamat Jalan Dokumen S. Fahman, nomor 17A, tepat berada di pertigaan alun-alun kota, Kompleks Pasar Lama, Bulukumba. Telepon 0413 83285 0413 83285. Toko pasar raya, solusi belanja murah dan berkualitas. Wih, sakit ya belakangku mana? Kenapa bisa Pak Nang? Dari di kebun tadi, nah tiba-tiba tasuk leketku. Kasih sakit ya pudung. Sabar Ki, sini ku saula Ki. Minyak apa kita pakai di? Rasanya hangat dan langsung kasih seding. Ini minyak gosok cap singa laut. Hah? Minyak gosok cap singa laut? Minyak gosok cap singa laut banyak sekali manfaatnya. Terbukti ampuh mengobati berbagai macam penyakit. Nah, ini baru namanya minyak gosok. Rasanya hangat dan langsung berkhasiat. Minyak gosok cap singa laut. Minyak gosok cap singa laut terbukti mampu mengobati berbagai macam penyakit seperti sakit pegalinu, nyeri otot pinggang, sakit gigi, perut kembung atau masuk angin, mampu memperlancar darah, mengobati asam urat, meringankan bengkak kesileo, terkilir dan terbentur, mampu melegakan pernapasan, sariawan, bisul, ambeien, digigit serangga, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Minyak gosok cap singa laut cocok digunakan sebagai minyak urut, pijat, dan kerokan. Dapatkan minyak gosok cap singa laut di apotik Pancasakti Bulukumba, atau Anda bisa dapatkan di toko kosmetik yoga di Jalan Sumi Limboto, Jenta, Bulukumba, atau juga di radio kesayangan Anda ini. Minyak gosok cap singa laut, keluarga cerdas, pilih yang berkualitas. Waalaikumsalam. Pulolo muka lagi. Masuk Ki. Ayo. Enak kurasa duduk di kursi kita. Saya perhatikan Pak, meja dan perabotnya juga baru. Biasa, baru dicicil di toko mitra pasar baru. Ih, cicilan, malu deh. Kenapa mesti malu? Kan dibayar tonji. Cicil kan ringan. Wanta masih bisa digunakan kebutuhan yang lainnya lagi. Betul apa yang diucapkan oleh Tuan Ambono. Hilangkan budaya malu bercicil. Prindet misalnya di Beres anakku, ada teknik. Kunjungi dan belanja sekarang juga di Mitra Pasar Baru Bulukumba. Barang elektronik, televisi, kulkas, AC, Power digital dengan tenaga kemasan yang terlatih dan bergaransi. mesin cuci, tape combo, kipas angin, setrika, pompa air, kompor gas, dan elektronik lainnya.
alat rumah tangga dan mebel seperti kursi, lemari, spring bed, meja makan, meja hias, karpet, tempat tidur, kain sport, dan berbagai macam kebutuhan Anda dengan harga terjangkau dan barang berkualitas. Mitra Pasar Baru melayani pembelian elektronik dan mebel, cash dan kredit melalui FIF Spectra, Kredit Plus atau PT Berkah. Proses mudah dan cepat, cukup KTP dan kartu keluarga. Kini Mitra juga menjual laptop dan LCD TV. Belanja di Mitra bisa tembus pakai kartu kredit atau kartu debit ATM yang digesek. Mitra Pasar Baru Bulukumba, alamat Jalan Dr. Samratulangi, telepon 0413-82838 depan Pasar Sentral Bulukumba. Mitra Pasar Baru, pusat penjualan elektronik dan mebel di kota Bulukumba. Hei Ani, terima lamarannya Rahim itu. Kurang apa coba? Uang ada, empang ada, kurang apa pi? Tak mau jak Teta, tak mau jak Kodong. Susah itu kalau ada jodohkan kau. Lihat kia, dia sudah bawakan kau pakaian, bawakan kau kambing. Ada teman juga warna ya. Pokoknya saya tidak mau Teta. Kau sebenarnya minta apa Ani? Saya hanya mau dibelikan spring bed, merek American Pillow. Tak mau yang lain Kodong. Hah? Spring bed? Kenapa harus spring bed American Pillow? Pokoknya Teta tak mau jak kawin kalau tidak dibelikan kak spring bed American Pillow. Oke nih, tanya nih calon suamimu, bilang belikan juga Teta sama Umi. Dede Teta, bakon jak kipale. Tuh kan, semuanya pakai spring bed American Pillow. Spring bed American Pillow memiliki garansi 10 tahun, dirancang dengan bahan berkualitas, gas atau ter yang terbuat dari baja, serta menggunakan mesin yang canggih, dilapisi susa berkualitas tinggi, dibalut dengan kain pilihan, serta dipadu dengan desain yang elegan. Anda juga bisa memesan spring bed sesuai ukuran yang Anda inginkan. Dapatkan spring bed American Pillow di toko-toko mebel terdekat di kota Anda. Spring bed American Pillow diproduksi oleh PT Makassar Mega Prima. Disiarkan dari pusat keramaian kota Bulukumba. Inilah Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,5 FM Radio Cempaka Asri Bulukumba. Iya, dan baik sahabat hati, sahabat dunia maya Radio Cempaka Asri, bincang malam kali ini oleh radio kesayangan Anda RCA 102,5 FM Bulukumba bersama KPU Bulukumba. Sang komisioner hadir untuk Anda malam ini, Pak Harum telah menjelaskan coklit untuk kita semua. Dan kita berada di akhir program bincang malam ini. Saya tentu menyilahkan Pak Harum untuk menyampaikan hal-hal terpenting seiring tema coklit kali ini. Silakan Pak. Terima kasih sahabat pendengar Radio Cempaka Asri dimanapun berada, khususnya warga Kabupaten Bulukumba. Kami sekali lagi menyampaikan bahwa di tahapan pencocokan dan penelitian ini itu akan dimulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus. Ada dua agenda penting yang perlu kami sampaikan. Pertama adalah gerakan klik serentak yang insya Allah akan dimulai besok. Kami berharap untuk seluruh warga berpartisipasi untuk mengecek namanya secara mandiri melalui portal lindungi hak pilihmu.kpu.go.id, dan kemudian jika kemudian belum terdaftar silahkan untuk kemudian melakukan koordinasi dengan teman-teman kami PPK, PPS, dan PPDP. Kemudian di tanggal 18 Juli itu akan dilakukan gerakan coklit serentak, di mana kemudian pada hari itu seluruh jajaran mulai KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPDP akan turun melakukan coklit mulai dari rumah ke rumah. Sehingga kami berharap untuk seluruh warga silahkan disiapkan kartu keluarganya, KTP elektroniknya ataupun suket untuk kemudian akan dilakukan pencocokan dan penelitian oleh teman-teman PPDP di bawah.
Insya Allah teman-teman PPDP akan akan bekerja sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Kita sudah menyiapkan alat pelindung diri sehingga kami menjamin bahwa teman-teman kami akan melakukan tugasnya dalam keadaan sehat. Dan kami mengajak untuk seluruh warga Kabupaten Bulukumba untuk menggunakan hak pilihnya nanti pada 9 Desember tahun 2020 untuk bersama-sama ayo mari kita ke TPS untuk menggunakan hak konstitusi kita. Dan insya Allah untuk di hari pemungutan suara nanti itu akan sesuai dengan standar protokol COVID-19 karena di sana akan disiapkan mulai dari tempat TPS-nya nanti itu sesuai dengan protokol COVID akan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Kita berharap juga agar warga untuk datang menggunakan masker, nanti akan disiapkan tempat cuci tangan pada saat masuk, kemudian kaos tangan 1 kali pakai pada saat masuk. Kemudian nanti akan ada hal yang berbeda. Selain tadi akan diberikan kaos tangan plastik oleh setiap pemilih yang akan masuk 1 kali pakai, nanti juga pada saat celup tinta itu bukan dicelup lagi, tapi itu dilakukan disemprot sehingga kemudian insya Allah kita memastikan bahwa di hari H di TPS masing-masing itu kami jamin bahwa tempat itu dalam keadaan steril dari COVID-19. Mari kita mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba sesuai dengan tagline kami di Bulukumba. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yang damai, berbudaya, dan bermartabat. Demikian dari kami. Dan sebelum kita berpisah, sahabat hati dan sahabat dunia maya, saya dan Pak Harum berjaga jarak aman. Betul. Dan tentu Anda bertanya-tanya, bagaimana dengan senyum seorang Pak Harum? Terselubungi oleh masker yang beliau kenakan karena beliau patuh pada protokol kesehatan. Yang pasti kita harus menyukseskan pilkada serentak termasuk di Kabupaten Bulukumba. Pastikan diri dan keluarga Anda terdaftar sebagai pemilih. Satu hal lagi Pak sebelum kita berpisah, seberapa yakinnyakkah Pak Harum akan partisipasi pemilih di pilkada serentak tahun ini? Kami sangat meyakini bahwa warga Kabupaten Bulukumba adalah pemilih yang kira-kira sangat cerdas, sehingga saya yakin mereka akan datang untuk menggunakan hak konstitusinya. Sangat rugi kemudian jika Bapak Ibu tidak datang menggunakan hak pilihnya pada saat itu, karena ini akan menentukan nasib Kabupaten Bulukumba 5 tahun ke depan, tentunya dengan calon-calon masing-masing. Barangkali seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Harum. Ya, terima kasih. Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba, sehat selalu dan sukses senantiasa untuk Bapak dan jajaran. Amin, amin, amin. Dan masyarakat Bulukumba yang tercinta, saya Andi Satria haturkan pula terima kasih tak terkira untuk Anda semuanya karena telah menyaksikan dan mendengarkan program Bincang Malam ini, persembahan Radio Cempaka Asri bersama KPU Bulukumba dengan tema Coklit, Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih. Kita bertemu lagi di Bincang Malam episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.